Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nabila Hansa. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia, letaknya ada di Bandung. Saya sedang melaksanakan KKN di SMA Negeri 2 Buai Bahuga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai ekonomi kelas 10, yaitu bab konsep ilmu ekonomi. Langsung saja. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi. Ini adalah pelajaran pertama di kelas 10 di bab 1. Nah, dalam bab ini kita akan belajar beberapa subbab nih. Yang pertama adalah subbab ilmu ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah biaya peluang atau akan disebut opportunity cost. Nah, langsung saja kita belajar ke subbab pertama, yaitu ilmu ekonomi. Hari ini kita belajar satu subbab ya. Selamat belajar, selamat menyimak. Jangan lupa menyiapkan kertas dan dicatat. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia itu sendiri berasal dari dua kata. Apa tuh? Nah, yang pertama adalah oikos, yang artinya rumah tangga. Yang kedua adalah nomos yang artinya peraturan. Jadi oikonomi berasal dari kata oikos dan nomos yang berarti rumah tangga dan peraturan. Maka dari itu ekonomi secara sempit pengertiannya adalah peraturan rumah tangga. Nah, tadi udah bicara secara sempit, kita bicara arti luas nih. Sebenarnya ekonomi itu sendiri apa sih di kalangan masyarakat? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan individu maupun kelompok dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, di sini adalah kebutuhannya itu apa? Hanya kebutuhan material? Jelas tidak. Jadi ekonomi itu membahas kebutuhan material, non-material, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengertian ekonomi dari salah satu ekonom terkenal, yaitu Paul A. Samuelson. Menurut ia, ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber yang terbatas, akan tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi pada masa sekarang dan masa mendatang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, tadi dapat kita garis bawahi bahwasannya disebutkan dengan atau tanpa penggunaan uang. Jadi selama ini kalau misalkan ekonomi disebutkan ekonomi kita yang kebayang itu hanya uang, itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi ekonomi itu bukan hanya membahas uang, tapi juga bisa dengan tanpa menggunakan uang. Misalkan nanti kita ada namanya skala prioritas. Skala prioritas itu belum tentu semuanya berhubungan dengan uang, dan juga dapat kita garis bawahi di sini adalah kebutuhan bagi individu dan masyarakat. Jadi ekonomi ini membahas kegiatan individu maupun kegiatan masyarakat. Selanjutnya, nah perkembangan atau sejarah ilmu ekonomi itu sendiri. Pertama, pada abad 4 sebelum Masehi, terdapat seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Nah, Plato ini dia adalah pemikir yang tertarik pada masalah ekonomi pada saat itu. Kemudian dilanjutkan pada abad 13 Masehi, terdapat juga seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas. Dia adalah rohaniawan Kristen pada saat itu. Nah, si Thomas ini mencoba memecahkan masalah ekonomi dengan pendekatan moral dan teologis. Jadi dia bukan hanya memandang ekonomi dari sisi ekonomi, tapi dia juga memandang dari sisi agama dia sebagai kerohaniawan. Jadi apa sih hubungannya seperti itu. Selanjutnya, nah pada abad ke-18 muncullah seorang ahli ekonom bernama Adam Smith dengan judul bukunya
an inquiry into the nature and causes of the world of nation. Pada buku itu muncul pada tahun 1776. Nah, si Adam Smith ini kemudian akan dikenal sebagai bapak ekonomi modern karena dia mencetuskan beberapa hal nanti akan kita bahas. Atau buku ini secara singkat dapat kita sebut The World of Nation. Adam Smith memecahkan masalah ekonomi dengan pendekatan yang menurutnya adalah disebut pendekatan klasik. Bagaimana sih pendekatan klasik itu, sistem ekonomi klasik? Menurut Smith, alam semesta itu akan berjalan serba teratur. Sistem ekonomi pun akan memulihkan dirinya sendiri. Jadi ketika ada masalah di sistem ekonomi itu, dia akan pulih sendiri nih, menurut Adam Smith ya. Dia akan pulih sendiri. Jadi di garis bawah ya. Nah, karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai invisible hand atau tangan tak terlihat atau tangan gaib. Menurut Smith, inilah yang mengatur keadaan ekonomi suatu negara. Yaitu apa sih si invisible hand ini tuh, maksud si Adam Smith itu apa? Nah, sederhananya dapat kita mengerti sebagai mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar adalah mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Fokus pembahasannya adalah analisis perilaku individu, yaitu produsen dan konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan. Nah, itu sebabnya teori klasik itu identik dengan teori ekonomi mikro. Nanti kita akan belajar ya mengenai ekonomi mikro. Namun pada tahun 1930-an tuh terjadi depresi yang besar ya, depresi ekonomi pada tahun itu, dan orang-orang nih keyakinannya terhadap teorinya Smith itu tadi, pandangan klasik itu berkurang gitu. Nah, kemudian pada masa itulah, pada tahun 1930, muncullah John Maynard Keynes. Dia juga seorang ahli ekonom ya, dengan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang terbit pada tahun 1936. Menurut Keynes, dalam buku ini, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu menekankan masalah ekonomi hanya dari sisi penawarannya saja. Padahal menurut Keynes, untuk pemulihan itu dapat dilakukan dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian untuk menstimulus sisi permintaan. Jadi dengan adanya pemerintah, maka permintaan akan meningkat. Nah, pokok pikiran Keynes ini telah membawa perubahan ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Jadi kalau tadi si Smith itu lebih ke ekonomi mikro, dia membahas individu. Nah, si John Maynard Keynes ini dia akan lebih membahas tentang ekonomi makro, bahwasanya pemerintah itu ada andilnya dalam perekonomian. Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Berbagai macam bidang dipelajari dalam ilmu ekonomi menjadikan ekonomi itu menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi, yang ternyata dia nih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi mikro, dan yang kedua adalah ekonomi makro. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Oke, kita bahas dari ilmu ekonomi deskriptif ya. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif itu? Ilmu ekonomi deskriptif merupakan gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Nah, biasanya si gambaran keadaan ekonomi itu dia berbentuk angka, yaitu mencatat peristiwa-peristiwa ekonomi. Kayak gimana tuh contohnya, Kak? Contohnya adalah misalnya tabel perkembangan ekonomi industri suatu daerah yang dikeluarkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, di dalam tabel itu pasti akan jelas tahunnya, kemudian angka ekonomi saat itu seperti apa. Kemudian dari situ kita dapat menarik kesimpulan apakah keadaan itu fluktuatifnya naik atau turun. Nah, itu tadi jadi dia deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan ekonomi dengan nyata. Selanjutnya adalah yang kedua tadi ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi. Ekonomi teori merupakan kumpulan teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi.
Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala konkret yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi ilmu ini tuh belajar dari masalah-masalah apa sih yang terjadi di tengah masyarakat tuh kayak gimana, kayak gitu. Sehingga gejala ini dianalisis dan kemudian menggunakan metode tertentu dapat dilacak pola tertentu yang menjembatani peristiwa ekonomi. Jadi dari masalah itu kita bisa tahu nih dia itu termasuk ke dalam masalah ekonomi bidang apa. Kemudian nanti akan ada jalan keluarnya seperti apa. Oke, kita masuk ke pembagian pertama dalam ilmu ekonomi teori ini yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual. Tadi ya, dari Smith individual, yaitu individu sebagai konsumen, sebagai pemilik faktor produksi, dan sebagai produsen. Teori ekonomi mikro ini mula-mula dikembangkan pada abad 18 sampai 19 oleh Adam Smith. Kemudian ada nih pemikir-pemikir ekonomi juga yang setuju dengan teori klasik ini, yaitu ada David Ricardo, kemudian pada abad ke-19 itu dilanjutkan dikembangkan oleh Marshall and Pigot. Nah, tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro ini lebih dititik beratkan kepada bagaimana sih membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Ya, kepuasan yang maksimum di sini. Selanjutnya ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau universal atau agregat, pokoknya semuanya dibahas. Nah, fokus pembahasannya ini berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri, atau di dalam perdagangan luar negeri itu ada kegiatan ekspor-impor dalam konteks keseluruhan atau agregat. Kelahiran teori ekonomi makro ini tadi ditandai dengan terbitnya buku yang kita udah bahas, yang ditulis oleh Keynes pada tahun 1973. Kemudian buku itu menyajikan teori yang menunjukkan bahwa pengangguran itu dapat terjadi bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tadi kan kata si Adam Smith, masalah ekonomi itu akan ada jalan keluarnya dengan sendirinya dengan invisible hand. Nah, menurut si Keynes ini tuh akan tetap ada pengangguran itu nggak mungkin langsung terobati. Selanjutnya ada beberapa aspek yang akan dianalisis dalam teori ekonomi makro, yaitu yang pertama menentukan kegiatan perekonomian negara, baik itu perubahan harga dan pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran agregat. Kemudian pengeluaran agregat itu sendiri mengatasi pengangguran dan inflasi, kemudian kebijakan fiskal dan moneter yang dibuat oleh pemerintah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan permintaan dan penawaran agregat. Nah, dalam konsep ekonomi makro ini, kita tuh harus tahu nih anggapan dasarnya tuh yang ada dalam ekonomi makro itu apa sih? Jadi dalam ekonomi makro itu disebutkan bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam keadaan full employment atau keadaan full tenaga kerja atau semua orang bekerja. Itu tidak mungkin. Terdapat mekanisme pasar yang akan tidak berjalan dengan sendirinya, jadi masih mungkin akan adanya pengangguran. Yang kedua, kemungkinan terjadinya overproduksi atau produksi yang berlebihan. Jadi ketika produsen itu berproduksi barang yang sangat banyak, tapi ternyata nggak semua hasil produksi itu dibeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah nih untuk membuat kebijakan agar barang-barang diproduksi itu habis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan ekonomi terapan dari teori ekonomi. Artinya, kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori ini digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Gini, misalkan ketika kita sekarang kan sedang terjadi globalisasi ya. Ibaratnya sekarang itu adalah semua ada di genggaman tangan kita. Nah, itu kan dari satu negara ke negara lain itu sangat mudah untuk melakukan interaksi, baik itu ekonomi, non-ekonomi, dan lain-lain. Ginilah, ketika kita belanja di Shopee pun bahkan itu ada barang yang dari luar negeri. Nah, oleh karena itu kan berarti terjadi perdagangan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Oleh karena itu, maka dari ilmu ekonomi terapan ini muncullah ilmu ekonomi
internasional seperti itu. Nah, nanti ada lagi misalnya yang berhubungan ketika dengan koperasi, maka muncul ekonomi koperasi, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Kira-kira apa sih manfaat mempelajari ilmu ekonomi ini? Kita tahu bahwasanya ilmu ekonomi itu sangat besar perannya dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, manfaat yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah ia akan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita paham mengenai ekonomi gitu ya, sistem ekonomi, kemudian apa yang harus dilakukan, itu kita akan lebih mudah mengambil keputusan. Karena apa? Karena kita tahu nih dasar-dasarnya. Kenapa kita harus mengambil keputusan itu? Kita akan tahu plus minusnya sehingga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan mana yang akan kita pilih. Yang kedua adalah membantu manusia memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Jadi di dalam sistem perekonomian itu nanti akan ada banyak sistem perekonomian, ada perekonomian terpusat, nanti ada perekonomian campuran dan lain-lainnya. Ketika kita paham sistem itu, kita akan tahu nih, oh ternyata perilaku masyarakat di daerah ini tuh dia lebih menganut sistem ekonomi campuran misalnya. Kalau di Indonesia ternyata dia ini menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, kita akan lebih paham mengenai pola perilaku ekonomi yang ada di masyarakat. Baik itu skalanya nasional atau skala kecil ya. Selanjutnya adalah memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Jadi ketika kita paham ekonomi nih, kita tuh akan tahu bahwasanya tidak ada satu kebijakan yang dia itu akan menimbulkan kebaikan, semuanya kebaikan gitu tanpa ada keburukan. Pasti namanya kebijakan itu akan ada plus minusnya. Nah, kita akan tahu nih kebijakan mana yang cocok untuk apa yang sedang terjadi, mana plusnya yang lebih banyak, akhirnya akan menumbuhkan potensi yang lebih tinggi untuk sesuatu yang diberikan treatment itu. Terakhir adalah meningkatkan kepekaan manusia terhadap masalah ekonomi dan masalah global. Jadi ketika kita menjadi ekonom, kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi di suatu negara, di daerah, dimanapun, itu kita akan lebih peka, akan lebih paham. Oh ternyata itu ada terjadi masalah di sana loh. Beginilah mudahnya saat corona ini. Ternyata di semua negara itu terjadi masalah penurunan pendapatan nasional karena berkurangnya produksi, menurunnya daya beli masyarakat, dan lain-lainnya. Kita akan lebih paham dan lebih mengerti. Oke, selanjutnya adalah ekonomi syariah ya. Nah, ekonomi syariah ini nanti kita akan belajar beberapa materi, ada pengertiannya, ada cirinya, ada tujuannya, ada prinsip, dan karakteristik. Oke, pengertian ekonomi syariah. Pada dasarnya, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan syariah yang membahas seluk-beluk atau permasalahan seputar ekonomi yang ada di masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ekonomi syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki sistem bunga, dan di ekonomi syariah yaitu dengan bagi hasil atau disebut profit and loss sharing, di mana dapat diartikan ketika seseorang itu atau orang yang bekerja sama itu untung, dua-duanya akan untung. Ketika rugi, dua-duanya akan rugi sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Jadi si ekonomi syariah ini bisa diterapkan di negara manapun, tidak harus negara yang Islam ya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama adalah ekonomi syariah merupakan sistem Islam yang bersifat universal. Jelas ya, Islam itu nggak hanya membahas tentang fikih, teman-teman. Nggak hanya membahas tentang gimana sholat, gimana wudhu. Tapi Islam juga membahas ekonomi. Karena ekonomi itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Ekonomi itu selalu bersama dengan kita. Pelaku ekonomi itu akan selalu bersama dengan kehidupan kita. Jadi Islam dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Islam itu membahas segala sesuatu dari sudut pandang apapun, Masya Allah. Selanjutnya adalah perekonomian bersifat pengabdian, di mana di sini kita menjalankan perekonomian itu bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi juga untuk bangsa, agama, dan negara. Lalu ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur, yaitu membuat semua orang itu merasakan perekonomian yang baik, gitu ya, yang adil dan merata. Yang terakhir ada pengawasan yang dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi. Mungkin pengawasannya beda-beda dari setiap negara, seperti itu.
Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Nah, ekonomi syariah tadi kan tujuannya itu berbeda ya, jelasnya sama ekonomi konvensional. Di ekonomi konvensional, tujuan utama itu cuma satu, yaitu dapat keuntungan pokoknya. Nah, di ekonomi syariah ini tadi ada beberapa. Yang pertama tadi disebutkan adalah menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Jadi kita berekonomi itu kita harus memandang sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi bukan untuk mendapat keuntungan, tapi itulah ibadah kita kepada Allah. Kita berikhtiar untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di sisi ekonomi. Yang kedua, meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tadi kita berekonomi juga untuk mendapatkan ridho Allah sebagai ibadah, tapi kita juga harus seimbang antara ibadah dan ibadah, benar-benar ibadah seperti sholat dan perekonomian. Jangan sampai karena ekonomi udah sebagai ibadah, habis itu kita nggak sholat. Oh, nggak bisa. Itu tetap harus dilakukan. Yang terakhir adalah menghindari kekacauan dan kerusuhan. Maksudnya di sini adalah ketika kita menerapkan ekonomi syariah, itu tuh akan lebih nyaman, akan lebih tentram dunia. Kenapa? Karena ekonomi syariah tuh ya tadi itu sifatnya berbagi keuntungan dan kerugian. Dia akan adil. Bahkan teman-teman bisa cari ekonomi syariah itu paling baik belajarannya itu di Inggris. Jadi di Inggris saja yang negara non muslim ya, yaitu sangat mendalami materi ekonomi syariah dan kampus-kampusnya itu menyediakan jurusan-jurusan ekonomi syariah yang menjadi jurusan terbaik di dunia. Bayangin teman-teman, orang non-Islam aja sangat tertarik gitu untuk mendirikan jurusan itu, untuk mempelajari itu lebih dalam, karena dia tuh benar-benar akan menimbulkan kebaikan di dalam perekonomian dan menghindari kekacauan. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu berbagai sumber daya adalah pemberian Allah kepada manusia. Jadi harus kita yakini yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Ketika kita emang memiliki, misalnya kita punya sawah gitu ya, ada sudah tanah yang benar itu punya kita. Tapi semuanya itu Allah yang memberikan, yang mengadakan itu Allah. Kalau misalkan kita sombong, oh, harta aku banyak, nauzubillah, Allah itu nggak suka sama kesombongan kita. Allah tinggal ubah tangannya itu sawah jadi kering semua, nggak akan ada keuntungan dari situ. Oke, selanjutnya Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu. Jadi disebutkan bahwa tadi kan kepemilikan bersama, tapi Islam juga tuh mengakui kalau kepemilikan pribadi itu asalkan tidak berlebihan, tidak kemudian yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Kemudian kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Jadi ketika kita kerjasama, itu akan lebih mudah untuk menggerakkan ekonomi Islam. Menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Ini tadi ya. Jadi ketika ada kepemilikan pribadi itu diakui, tapi ketika udah ada akumulasi kekayaan yang hanya segelintir orang yang memiliki dan dengan cara yang licik, sebisa mungkin kita harus menolak terjadinya itu. Selanjutnya, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi, ekonomi syariah tuh biasanya dia akan memikirkan kepentingan bersama. Gitu. Kemudian, Muslim harus takut pada Allah dan hari penentuan. Dalam perekonomian mungkin kita bisa dengan cara licik, dengan mencuri ide gitu ya. Itu mungkin orang nggak akan tahu, tapi Allah akan tahu teman-teman. Jadi, itu semua akan dibalaskan di hari penentuan gitu bagi umat Muslim. Jadi kita harus meyakini bahwasanya kita harus menjalankan ekonomi dengan baik dan suci gitu ya. Selanjutnya zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang sudah mencapai nisab. Nah, ini di Indonesia kan ada pajak. Nah, di Islam itu ada zakat. Jadi di zakat itu ketika harta kita sudah mencapai nisab atau mencapai batas di mana itu harus dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta kita, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi mungkin ketika kita mendapat harta itu, walaupun kita udah mendapat dengan cara yang halal, mungkin ternyata di tengah keberdalan itu ada sesuatu yang menyakiti hati orang sehingga orang itu nggak ikhlas misalkan. Nah itu dengan zakat, insya Allah harta kita tuh akan disucikan. Gitu. Insya Allah ya, pokoknya itu adalah salah satu prinsip yang ada di ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah menolak riba. Jadi ada 8 ya. Menolak riba. Menolak riba itu jelas banget ya. Bagi umat muslim itu, bahkan sebenarnya bagi seluruh orang yang ada di dunia, riba itu tuh kalau bisa dijauhin teman-teman.
Kalau kalian tahu masalah ketika terjadi krisis ekonomi 1998, itu awalnya terjadi karena riba. Jadi pada tahun itu perekonomian dunia itu sedang tidak sehat. Jadi banyak orang yang menginvestasikan hartanya gitu ya di bank, tapi ternyata uang itu sama bank dijadikan untuk membangun rumah kemudian dikreditkan seperti itulah ya. Ketika orang-orang itu mengambil uangnya itu nggak ada di bank karena uangnya itu digunakan untuk riba. Intinya untuk mengkreditkan sesuatu, akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan ekonomi pada masa itu sampai ke Indonesia ya, krisis 1998. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam kalau teman-teman di bangku perkuliahan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama adalah Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, dipraktikkan dalam sistem bagi hasil. Jelas ya, ketika kita adil, maka itu sangat dijunjung dalam Islam dengan sistem bagi hasil itu. Yang kedua, terdapat dialektika antara nilai spiritualisme dan materialisme. Jadi dalam Islam kita membahas ekonomi bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi kita juga membahas dari sisi agama. Dikaitkan dengan agama itu seperti apa sih? Yang ketiga, kebebasan ekonomi, kepemilikan individu, dan kebebasan bertransaksi, asal sesuai dengan koridor Islam. Dan yang terakhir adalah kepemilikan multi jenis atau multi-type ownership. Oke, teman-teman, itulah pematerian kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini tentang ilmu ekonomi di subbab pertama di bab 1. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti pembelajaran hari ini. Dan semangat terus ya teman-teman, walaupun pembelajarannya dari rumah, teman-teman tetap harus semangat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.